Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua mendapat anugerah sehat walafiat, bisa hadir pada pengajian rutin Sabtu, berkah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya serta rahmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para waliullah, ayah bunda kita, kemudian ulama alim, guru-guru kita, dan wabil khusus yang hadir pada hari ini beserta keluarganya, semoga mendapatkan anugerah rahmat dari Allah, ampunan Allah, serta syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur hari ini ada kiriman makanan, ya, yaitu makanan cukup enak. Namanya apa? Lupa. Makanan apa? Tongseng ayam gitu ya. Dan ayamnya ayam pilet, ya, dada, supaya enak dimakan dan senang kita semua. Dan terima kasih kepada yang menyediakan makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya serta kelancaran rezekinya dan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Hari ini akan membahas tentang azan dan iqamah, ya. Hukum azan dan iqamah sunat muakkadah, ya. Baik ketika sholat berjamaah maupun sendiri atau munfarid. Jadi iqamah kemudian azan itu demikian pentingnya. Dan orang yang diberikan tugas adzan dan melaksanakan adzan dengan mencari ridha Allah, pahalanya lebih besar dengan petugas yang menjadi imam. Oleh karena itu, mari kita belajar, ya, adzan dan iqamah. Kemudian biasakan kalau sholat kita sendiri pun demikian, ya. Kalau tidak bisa adzan karena mungkin suaranya ini, ya iqamah mah harus. Dan itu kita pelajari hari ini. Abah mau mengajarkan dan kita belajar karena banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam mengumandangkan adzan ini. Gitu ya. Kita adzan, ya. Dasar adzan itu harus ikhlas, ya, bukan pepelekek. Orang Sunda mah pengen adzan saya gitu. Dasarnya harus ikhlas dulu. Ikhlas lillah billah li rasul bi rasul, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya besar mengajak sholat. Orang dengan sebab adzan kita datang ke masjid dapat pahala luar biasa. Adzan itu, ya, dapat luar biasa. Kemudian kumandang adzan harus betul-betul bagus bacaannya, ya. Hukum adzan dan iqamah sunnah muakkadah, baik sholat berjamaah maupun
munfarid, dan sebaiknya menghadap kiblat, gitu ya, menghadap kiblat. Kita bacaannya seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Kita praktekkan dah sekarang. Perhatikan ya. Yang enak sambil megang dah. Ada tenaga. Guru mengajarkan bahwa kalau azan itu membaca ta'awud dan basmalah. Tidak wajib, tapi utama adalah membaca ta'awud basmalah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu menenteramkan hati juga dan menghilangkan, berusaha untuk tidak lupa. Jadi kalau para qari itu, kalau ada bacaan ketika jadi imam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sedang dia lomba gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Baik sir maupun bersuara gitu ya. Biasanya sir ya, gitu ya. Untuk menenangkan hati dan biasanya ingat lagi, gitu ya. Nah, ketika ta'awud, basmalah, kemudian salawat, baru kumandangkan, ya. Itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi dengan Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup. Gitu ya. Gitu ya. Kita praktekkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ini banyak yang ucapan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak benar tuh. Harusnya apa? Allahu Akbarullah, Allahu Akbarullah. Kecuali gini, saya mau dibagi dua nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh ya. Tapi kalau nyatu harusnya apa gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah paham? Banyak sekali ya yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu benar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingetin tuh. Ya. Ini penting untuk para petugas ya. Bilal, sayang sini nggak ada ya. Goni mestinya ada tuh ya. Ini penting nih, ya penting karena sering dengar orang adzan nggak Allahu Akbarullah mestinya, ya. Kemudian panjang pendeknya juga harus bisa. Allahu 2 rakaat, Allahu 2 rakaat, Akbar, Akbar, Akbar. Ro-nya adalah tafhim, ya. Ro-nya adalah tafhim. Ya, tapi roh. Ya. Ayo sekarang latihan. Perhatikan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. Keras, ikut.
ikut. Duduk nyaman. Udah paham sampai situ? Jadi Allahu Akbar. Ini penting. Apalagi di masjid misalnya ya. Waduh, malu kalau Allahu Akbar salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di sini lagi nih. Di sini shin asyhadu alla-nya adalah mad wajib, mad jaiz munfasil. Ilahnya mad apa? Tabi'i ya, 2 harkat ini ya. La asyhadu alla ilaha illallah. Allahnya panjang. Mad alif sukun. Jadi gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Misalnya. Yang kedua, jangan sampai ada juga yang asyhadu an la ilaha. Nah, gitu hanya 2 harkat. Sebaiknya memang ini adalah 6 harkat yang terbaik kalau mengumandangkan azan. Jadi yang terbagus adalah panjangkan, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang keduanya tuh ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Asyhadu an nunnya adalah bertasdid harus diguna. Muhammad mimnya adalah gunakan. Muhammadar. Ini adalah idgham bila guna. Ro-nya ada taf. Su-nya adalah harus panjang. Allahnya 6 harkat sebaiknya. 2, 4, 6. Tapi yang terbaik menjadi adzan adalah harus 6 harkat. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Perhatikan panjang pendeknya ya. Ini ha, banyak kayak yang ha. Hayyalal, bukan hayya. Hayya 'alal shalah. Hayya. Ngertiin tuh ya? Hayya. Hayya 'alal shalah. Haknya di sini hak besar, ya, tak marbutahnya hak. Jadi sholah, hayya 'alal sholah, sholah bukan sholah. Ya, sekarang ini, hayya 'alal falah. Kedua, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kecuali diambil napas, Allahu Akbar, Allah boleh tuh, ya. Tapi kalau mau disatukan, Allahu Akbar, Allah, gitu ya. Paham ya? Ini penting sekali. Apalagi adanya di Masjidil Haram misalnya, gitu ya. Saya suka perhatikan ketika di Masjidil Haram, ketika umroh, kemudian waktu haji juga. Perhatikan azan, aduh luar biasa. Luar biasanya, bacaannya, makharijil hurufnya luar biasa, panjang pendeknya luar biasa. Di Indonesia banyak, ketika lanya pendek. Kemudian Muhammadnya, mimnya kurang. Asyhadu anna, nunnya kurang, ya. Nah, ketika la-nya itu ya, gitunya. La-nya itu kan majain mun la ilaha illallah, gitu ya. Ketika kita la ya. La ilaha illallah. La itu lagu yang lain ya, lagu yang lain gitu. Boleh tuh ya dengan nada gitu. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau salah gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah tuh, nggak bagus. Jadi harus rullah ya. Paham sampai di sini? Kemudian qomat ya. Qomat sudah tahu ya. Qomat maya. Coba saya ingin dengar kamu qomat coba. Sini. Sini. Ya. Sini qomat. Ya pakai itu. Ayo pegang itunya. Belajar pakai tangan kanan ya, ngambil itu ya. Ya. Ayo qomat. Ya. Simpan di sini nih. Supaya nanti masuk ke situ. Udah pegang aja. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat. Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Keberaniannya kita hormati. Cuman apa makharijul hurufnya banyak yang salah ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu mestinya. Qad qamatis shalah itu sudah menempati masing-masing. Saya lihat ya di mana-mana juga banyak qad qamatis shalah padahal dia sudah selesai salat sunahnya, duduk aja gitu. Gitu. Ya, itu artinya kurang begitu perhatian pada sholat itu, ya, gitu. Kalau giliran di prasmanan kita makan cepat berdiri kita nih, mau ngambil makanan. Giliran sholat, qad qamatis sholat nggak mau berdiri. Kalau saya malu dilihat orang, kecuali kita atau saya ini sedang sholat sunnah belum selesai, tapi di sininya sudah qomat gitu ya. Ya, paham ya? Sampai situ dulu untuk adzan dan iqamah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ketika kita sendiri pun qomat, ya, di rumah misalnya qomat, ya, supaya dapat pahala iqamah, ya. Kemudian kalau di masjid dengarkan. Kalau mendengarkan adzan sama pahalanya dengan yang sedang melaksanakan atau melantunkan adzan.
gitu ya. Ketika kita jadi imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin gitu. Saya pernah ngebahas tentang amin di Masjidil Haram. Ternyata amin itu luar biasa pahalanya. Ketika kita mendengar ada orang yang sedang berdoa, amin, maka doanya itu akan diraih seperti orang yang sedang berdoa itu. Apalagi kita sedang mendengarkan misalnya kunut nazilah atau kunut di waktu pagi gitu, sholat subuh, maka ucapkan amin atau amin. Jangan amin, jangan salah itu. Mestinya kan amin gitu. Saya perhatikan jarang juga yang ngucapin amin, entah gengsi entah apa. Nggak boleh gengsi ketika sholat maya, itu tetap laksanakan ucapan amin supaya dapat pahala seperti imam mengucapkan doa itu, atau seperti imam sedang membaca suratul Fatihah diaminkan gitu ya. Seorang pemimpin gitu ya, membacakan doa misalnya minta ampun kepada Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Minta ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Itu ayat suci Al-Qur'an itu. Ya. Ketika gitu dengar itu, maka di belakang amin. Maka sama dengan yang mengucapkan atau memimpin doa atau memohon doa kepada Allah mengaminkan. Siapa yang paling rajin mengucapkan amin? Malaikat Jibril ketika baginda Nabi membaca doa. Ikutin ya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabiullah gitu ya. Atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail. Atau kita mau belajar, mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Wah, cakep itu. Cakep banget. Oke? Saya kira itu